Halo Opas, halo Kak Hana, teman-teman jangan lupa ibadah ya. Dadah. Kok cuma berdua ya kak? Iya nih, emang pada kemana sih kak? Kemarin aja rame padahal. Iya, kemarin tuh kita berapa ya? Berempat, rame-rame. Berempat, Kak Ivan, aku, Hana, Om Pras sama Kak Enji. Kayaknya seru rame apa sendiri? Enak kayak gini? Rame ya? Rame ya? Adik-adik senangnya rame apa sepi kayak gini ya? Rame. Pasti rame ya? Iya ya, Kita lebih panggil, seru ya. lebih seru. Panggil Ya, aja kak, panggil. Yang pertama Om Pras. Om Pras. Iya, waduh, merindukanku ya. Sepi Om. Sepi ya. Mana rame sekarang sepi tapi ya. tetap kurang satu lagi. Oke, masih ada satu lagi ya. Satu lagi. Tadi di belakang saya. Ada ya. Tadi di belakang saya lari. Nggak tahu nih. Siapa ya? KNG. Kalau cuman sendiri tuh memang nggak enak nggak ya. enak. Kita kan diciptakan waktu Adam diciptakan Hawa, atau biar nggak sendirian. Iya, ada temannya. Ada temannya, gitu ya, rame-rame ya. Rame-rame. Karena tadi hampir sedih ya. Sedih. Nggak ada temannya ya. Iya. Kacian. Tadi air matanya udah saya tampung. Oh gitu ya. Iya. Nggak bawa sapu tangan ya. Kasihan sekali. Aduh ya, sekarang udah ada kita nih. Udah rame nih. Sudah rame, ya. sudah happy lagi. Kita sapa dulu teman kita ya, adik-adik kita ya. Halo Ben. Halo Kela. Halo Kera. Halo Gaby. Halo Noel. Esti. Siapa lagi ya? Siapa? Michael. Oh iya. Siapa lagi? Jona. Siapa lagi? Brian. Nesra. Pokoknya banyak. Siapa lagi kak? Alfred. Oh iya Albert. Albert. Sama Gilbert ya? Gilbert itu loh. Ya Gilbert. Yang dihafal sama Kak Ivan tuh Albert sama Gilbert ya. Iya. Wah banyak ya, kita nggak bisa nyebutin satu-satu ya kak ya. Kelasnya Kak Hana saja 50 ya. Iya. Sama ya kak? Sama. Barengan ya. Di kelasku cuma 40. Cuman beda 10 kak. Beda 10 ya. Itu aja cinta apal cuma cowok-cowoknya ya. Yang ceweknya lupa. Oke, tapi pokoknya yang penting hari ini kita mau sama-sama ngapain? Kita mau tetap ibadah. Iya. Online ya, masih online. Kita belum bisa ketemu. Nggak apa-apa. Tuhan itu tidak terbatas sama ruang loh. Bener banget Kak Hana. Sama waktu juga tidak. Tadi Kak Hana yang sedih, sekarang jadi ompres. Nanti jangan gantian ya. Oh iya, ya. jangan sedih loh ya. Iya, aduh ya karena ini kita masih online ya. Aduh, ya. Oke, kita Belum mau mulai aja. Iya, kita kasih selamat pagi, siang, sore ya. Iya. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Kita mau awali ibadah kita. Kak Enji ya, kita berdoa ya untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini ya. Yuk Kak Enji berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah online. Walaupun di rumah saja, kami yakin Tuhan beserta kami dan teman-teman kami.
Tuhan, sekarang kami mau ibadah. Tuhan tolong berkati tubuh kami dan hati kami supaya kami bisa memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak, kita masih ibadah online toh, Iya. dan kita masih harus ingetin adik-adik kita kalau keluar harus pakai masker. Kalau pulang dari dolan harus cuci tangan, cuci kaki, mandi kalau perlu ya, terus ganti baju ya. Tetap harus jaga kebersihan. Nah, dan Yesus itu adalah pokok kita. Dan kita itu carang-carangnya, ya toh. Kita harus tetap ada di dalam pokoknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, kita pujikan pujian ini ya. Iya. Adik-adik masih apal nggak ya? Harusnya masih. Masih ya? Ini kayaknya lama banget loh ini. Ya oke. Ya adik-adik kita pujikan lagu ini ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lah, kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Luar biasa. Iya. Kalau kita ngomong buah, kita ingat buah roh ya kak ya. Iya. Buah roh ada Apa berapa? aja itu, Om? Ada 9 kalau nggak salah ya. Wow. Apa enggak ya? Ada Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, hah? dan penguasaan diri. Penguasaan diri. Kok 8 ya? Kurang 1 ya? Apa ya? Kesetiaan. Oh iya. Nah, itu buah roh ya. Kalau kita anak-anak Tuhan harus memiliki buah roh itu ya. Ya paling tinggal di dalam Tuhan ya. Iya. Jadinya kita bisa berbuah. Iya. Yang paling kuat buah apa di dalam Kak Hana? Sabaran, lemah lembutan. Kalau empras lemah lembut. Empras lemah lembut. Tidak lemah lembut. Oh, tidak lemah lembut ya ini ya. Tapi yang pasti orang-orang di sekeliling kita yang paling tahu karena mereka yang akan merasakan buah. Oh iya. Kalau Kak Hana melihat ompras kayaknya apa? Kesetiaan mesti. Kak Ivan juga loh. Kak Ivan itu kesetiaan loh.
Setia nemenin Om Pras di sini main keyboard tok. Kalau Kak Enji ini baru kelemah lembutan. Kalau sama kita, kalau sama adiknya enggak. Iya enggak, tetap lembut ya, tetap ya. Iya, kalau Kak Hana Apa? kayaknya kesabaran ya kayaknya. Iya, karakternya kayaknya itu ya, kayaknya ya. Kayaknya ya. Kalau dilihat gitu ya, kalau dilihat sepintas gitu ya. Kurang yakin. Nah, yakin enggak? Yakin enggak? Ya, adik-adik punya karakter masing-masing ya. Iya. Buah roh ya, luar biasa ya. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita ya. Apa? Iya. Hah? Yesus. Jagoanku. Jagoanku. Kita punya jagoan. Yuk Iya. sama-sama kita pujikan Yesus jagoanku ya. Jagoanku, takkan ku takut, sebab dia besertaku. Asik. Jos, Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti seekor singa, seperti si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab dia melindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku yang mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab dia besertaku. Asik-asik, jos. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab dia. Seperti apa? seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, Seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku yang mengalahkan si iblis yang jahat. Seneng ya? Seneng. Nyamuk ya? Pada berterbangan ya? Iya, suaranya Om Pras bukan nyamuk itu. Oh iya. Iya, puji Tuhan ya. Kita tadi sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah pokok dan kita carangnya. Dan kita juga Yesus itu adalah pahlawan, jagoan kita. Nanti kita akan pujikan satu pujian lagi yang favorit. Wah, iya. Favorit ya. Ya, ada biasanya ada yang bobok-bobok itu loh ya. Tapi ini kita akan yang tanganku ke depan, tangan ke belakang itu loh. Jadi kita akan lihat ya, adik-adik sama-sama tangannya ke depan, tangannya ke belakang, kakinya ke depan. Tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai nabrak HP-nya apa. Oh iya, kalau HP-nya di bawah bisa tendang ya. Mundur sedikit, mundur. Mundur. Kalau yang
belakangnya tembok, awas hati-hati ya. Hati-hati. Nanti kalau kena tembok tangannya ya. Oke, hati-hati jadinya ya. Jangan tembok. Kartun banget ya. Pas kepala ke belakang kena tembok ya, duk gitu ya. Aduh, sakit. Oke, sama-sama ya. Iya. Kita akan pujikan pujian ini ya. Enggak lupa tangan ya. Ya, tangan dulu ya. Tangan dulu ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, 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 bersama-sama. Iya, pusing ya kak ya. Biasanya Om Pras lebih pusing lagi loh. Muternya sampai 10 kali loh. Ini cuma 5 kali nih. Oke ya, luar biasa ya adik-adik, sudah dari tadi puji Tuhan semangat sekali kak. Walaupun di rumah mereka tetap sehat, tetap kuat dan dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Luar biasa sekali ya. Tetap berdoa, jangan lupa doakan teman-temannya, doakan papa, doakan mama, doakan kakak-kakak sekolah minggu ya. Doakan Kak Ivan, Joel. Yang kuliah masih di rumah, Kak Anji juga kuliah di rumah ya. Aduh, kita masih di rumah terus ya, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap ucap syukur ya, ucap syukur ya. Kita mau mendengar firman Tuhan dan kita akan pujikan satu pujian yang dulu terkenal sekali. Apa kak? Bapa sentuh hati. Bapa sentuh hatiku. Oh, sama-sama ya. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan sama-sama, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku,
tiada pernah berhenti. Katakan sekali lagi bahwa kita mencintai Tuhan kita. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan sama-sama, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku semuanya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik kepada setiap kami semuanya. Karena dari setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kami yakin percaya bahwa Engkaulah Yesus pokok kami, dan kami adalah carang-carangnya yang selalu menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu sesuai dengan buah roh yang telah ada dalam kehidupan kami, sehingga kesabaran, sukacita, damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami, kelemah lembutan ada dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan akan hati-Mu. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom adik-adik, ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, hari ini ceritanya berseri ya, seri dari 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, dan sekarang gitu ya. Ceritanya masih seputar Yakub dan Esau ya. Kemarin minggu yang lalu si Yakub sudah menipu
ayahnya, menipu kakaknya. Dan kita tahu kakaknya pasti marah-marah gitu ya. Dan kakaknya ini pasti memiliki dendam, benci gitu ya. Dan dari dendam benci ini Esau berikrar, selesai masa berkabung ayahku nanti, hati-hati Yakub, aku akan membunuhmu, membinasakan kamu. Hati-hati. Wah. Dan ketika Esau mengatakan itu, dan terlihat dari gestur tubuhnya bahwa si Esau ini marah, ibunya Yakub ini tidak sejahtera tentu saja. Wah, ini bahaya ini. Yakub harus pergi dari sini. Kalau tidak pergi dari sini, wah, bisa kehilangan kedua anakku ini. Aduh. Makanya Ribka ini, mamahnya Yakub ini memohon izin ya kepada Ishak ayahnya, tolong perkenankan untuk si Yakub pergi ke Haran di tempat saudaraku Laban di sana. Ya, tolong. Sebentar. Ayahnya batuk. Ya, ada apa? Suaranya sudah tua. Ya, ada apa? Ribka ngomong, ya kita harus bukan mengusir tapi mengizinkan si Yakub pergi dari sini. Batuk lagi si Ishak karena sudah tua ya. Iya, oke, aku izinkan Yakub untuk pergi daripada nanti terjadi hal yang tidak baik terhadap Yakub. Dan si Ribka ini juga ngomong sama si Ishak seperti ini, aku tidak mau si Yakub mengambil istri dari suku-suku yang terdekat di sini atau bukan dari suku kita. Dan aku tidak mau mereka atau anak-anak perempuan yang ada di sini diambil oleh Yakub menjadi istrinya. Enggak. Aku mau si Yakub mempunyai istri yang juga mengenal akan Tuhan. Dan itu ada di saudaraku di sana. Wow, seperti itu. Dan ketika Esau mendengar, oh ternyata kan si Esau ini sudah mengambil istri orang-orang di dekat situ yang tidak mengenal Tuhan. Oh, karena itu ayahku dan ibuku tidak menyukai aku. Dan ketika tiba waktunya, si Esau ini masih terkendali emosinya kali ya. Karena masih ada ayah ibunya. Si Yakub ini diminta untuk pergi. Yakub, kamu pergi ya ke Haran. Temui saudaramu di sana dan ambillah istri dari saudaramu. Aku harus pergi. Iyalah, aku pergilah daripada nanti terjadi sesuatu hal yang tidak baik yang dilakukan oleh kakakku. Mendingan aku pergi. Mungkin gitu ya. Nah, dia pergi dari Berseba, tempat di mana dia tinggal, untuk menuju ke Haran. Dan tentu saja jauh sekali. Dia naik kuda, entah naik keledai gitu ya, naik. Dan ketika naik kuda gitu, wah, jauh sekali, nggak tahu berapa mil jauhnya.
berapa kilometer jauhnya gitu ya. Dan ketika dia sudah mulai pergi gitu ya, dan sebelum pergi tentu saja sudah memeluk mamahnya, sudah memeluk papahnya, dan minta izin ke kakaknya juga ya. Tapi nggak tahu, atau mungkin dia pergi diam-diam karena takut sama kakaknya. Kemudian dia pergi naik kuda. Dan ketika di tengah perjalanan, mungkin sepertiga perjalanan belum sampai ke Haran, matahari sudah mulai tenggelam, alias mendekati malam. Ya, sampai di suatu daerah yang kala itu namanya Luz. Dia ambil batu, mungkin dia bentangkan selimut ya di situ, dan akhirnya, atau enggak, dia cari rumput yang ya cukup tebal untuk dia bisa tidur gitu ya. Akhirnya dia ambil batu tadi ya, ambil batu taruh di situ, dan dia tidur di situ, bobok di situ, bobok gitu ya. Iya, tidur ya. Apa? Enggak ngompol, ngorok. Masih ingat ya? Ya ngimpi, bukan ngiler, ngimpi. Ngimpi. Ya, ngimpi. Ya. Wah, dan ini Yakub memiliki mimpi yang luar biasa. Wow. Waktu dia tidur itu mimpinya adalah di tempat di mana dia tidur itu ada tangga emas yang tinggi sekali menuju ke langit. Wow. Menuju ke langit. Wow. Tinggi sekali dan terang sekali. Dia merasakan mimpinya itu dekat sekali, dan dia melihat ada yang turun naik, para malaikat yang dari surga turun naik di tangga itu. Dan dia memperhatikan di dalam mimpinya itu, ketika tangganya itu dilihat sampai ke atas, dan ketika ada yang turun naik, dia melihat malaikat Tuhan. Wow. Dan ketika dia melihat itu, ada suara dari Tuhan. Wow. Ada suara dari Tuhan. Dan suara itu sangat jelas sekali. Di dalam mimpinya itu, tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Wow. Adik-adik pernah bermimpi? Hah? Ketemu Tuhan? Hah? Belum ya? Sama Om Pras juga belum. Pengen ya. Tapi dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita berdoa, kita sudah ketemu sama Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol sama Tuhan, kita sudah ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan apa? Ada di dalam hati kita. Dan puji Tuhan kita memiliki Allah roh ya. Karena kita juga dalam tubuh kita ada bagian rohnya juga yang kadang connect sama Tuhan. Gampang sekali ya. Tidak sembarangan ya. Nah, ini si Yakub memiliki pengalaman yang luar biasa sekali, ketemu langsung dengan Tuhan dalam mimpinya itu, dan Tuhan tadi berfirman ya. Nah, masih diteruskan nih perkataannya Tuhan ini. Sesuai dengan doa berkat yang dia terima, Tuhan juga memberkati Yakub. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur,
barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Wah, gambarannya keturunannya banyak sekali, sudah banyak dan menjadi bangsa-bangsa yang akan mengembang ke kanan, mengembang ke kiri, mengembang ke selatan. Wah, semuanya ya, kemana-mana, dan semuanya Tuhan berkati ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, janji Tuhan tidak pernah diingkari, janji Tuhan selalu ditepati ya. Dia sudah mendapatkan berkat hak sulungannya itu yang didoakan oleh Ishak. Ini Tuhan menggenapi ya. Tuhan memastikan lagi, Tuhan meneguhkan lagi. Adik-adik juga akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Adik-adik akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Adik-adik akan mendapatkan penjagaan dari Tuhan, sama seperti Yakub yang dijaga. Dan adik-adik terus berdoa kepada Tuhan, sama seperti Yakub. Kalau adik-adik dekat kepada Tuhan, maka Tuhan juga mau dekat sama adik-adik ya. Wah, lewat mimpi, lewat apapun, penglihatan dan sebagainya ya. Wah, bisa ya. Nah, Yakub waktu itu masih termangu-mangu di dalam mimpinya, dan ketika dia membuka matanya, bangun dari tidurnya, dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini, di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Wow, Tuhan ada di sini dan aku tidak mengetahuinya. Wow, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Tuhan, dari rumah Tuhan, dan ini pintu gerbang ke surga. Wow. Maka tempat itu dinamai Betel ya, rumah Tuhan. Dulu sebelumnya namanya Luz ya, nama kota itu. Tapi dengan adanya Yakub tidur di situ dan Tuhan hadir di dalam mimpinya Yakub, akhirnya dinamai Betel atau rumah Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku nanti ya, dan maka Tuhan akan menjadi Allahku ya. Dan adik-adik juga, Yesus menjadi Tuhanku yang memberkati, menyertai, dan selalu membuat kita itu damai sejahtera ya. Dan Yakub juga ketika dengan Tuhan, apapun yang diperbuatnya, ketika dia mendapatkan berkat, semua diteguhkan oleh Tuhan. Dan adik-adik, kalau adik-adik sudah memegang janji-janji Tuhan, Tuhan selalu meneguhkan kok. Di dalam kehidupan kalian, Tuhan selalu akan menemukan mujizat-mujizat Tuhan kok. Di dalam perjalanan adik-adik akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Pasti itu. Karena sudah dijanjikan dalam firman-Nya. Pegang itu ya. Dan Tuhan akan selalu menuntun hidup adik-adik menuju kebenaran. Nah, ini sama seperti Yakub. Yakub bilang, engkau akan selalu menjadi Tuhanku, Allahku ya. Dan batu yang didirikan tadi diambil, yang buat tidur tadi diambil dan dijadikan tugu, kemudian diurapi ya. Dan tempat itu bersejarah sekali. Adik-adik, taruh hatimu ya di dalam hatinya Tuhan, dan dapatkan pengurapan yang dari Tuhan senantiasa dalam hidup adik-adik, sehingga apapun yang adik-adik lakukan, saya kembali ingatkan kepada adik-adik ya, di dalam masa-masa seperti ini terus dekatkan hidup adik-adik, roh adik-adik kepada Tuhan. Di dalam apa? Iya, doa. Pintar sekali siapa itu tadi yang teriak-teriak. Doa. Iya. Dalam doa Kak? Iya, oh benar ya. Di dalam doa. Ingat itu ya. Oke, adik-adik. Nah,
ceritanya luar biasa sekali ya. Adik-adik bisa melihat keberadaan daripada Yakub yang bermimpi dan melihat tangga dari bumi ke surga. Tangganya tinggi sekali gitu ya, malaikat Tuhan turun naik gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali loh, pengalaman yang indah banget. Ya, adik-adik juga akan mengalami banyak kejadian-kejadian yang indah, yang baik. Sama seperti Yakub yang memiliki pengalaman yang indah, adik-adik juga akan mengalami pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Pegang janji Tuhan dan selalu berdoa. Minta berkat dari Tuhan. Oke? Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita pada pagi, siang, sore ini, di mana kami melihat ada mukjizat yang dirasakan oleh Yakub, di mana ketika tidur mendapatkan mimpi yang baik, mimpi yang tidak pernah dia bayangkan, mimpi yang luar biasa. Dia melihat tangga dari bumi ke surga dan tentu saja tinggi menjulang. Di situ turun naik malaikat Tuhan. Dan dia mendapatkan gambaran bahwa keturunannya banyak dan akan ke mana-mana ya. Ke selatan, utara, timur, barat. Dan penyertaan Tuhan tidak pernah lepas atas kehidupannya. Demikian pula kami Tuhan, kami juga mau berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun saja kami pergi, Engkau selalu menyertai kami. Dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat yang datang daripada Tuhan. Mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan akan banyak hal yang membuat kami heran, tercengang, dan kami akan terheran-heran karena perbuatanmu yang ajaib. Sama ketika Yakub bangun dan dia masih termangu-mangu melihat keajaiban yang Tuhan berikan di dalam mimpinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Kiranya kami akan senantiasa menguatkan iman kami dengan memegang firman Tuhan dan terus berdoa dalam kehidupan kami, dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih buat janji-janji-Mu, dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Search me, O Lord, and seek out my heart. Surround me with your spirit. And where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest sea, oh Lord, you are there. Search me, oh Lord, and seek out my heart, oh God. Surround me with your spirit and never be apart. Oh, where can I go from your spirit? And where can I go from your presence? As high as the heavens to the deepest sea, oh Lord.